Ya, kita mulai. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Anda tahu kapan kita kuliah semester baru? Tanggal berapa? Tanggal 4 Oktober kayaknya, Tanggal 4 Oktober ya. Sudah tahu kapan ngisi KRS? Belum. Belum. Belum, Pak. Ya, berarti kita mepet banget ya. Mepet banget semester pendek. Udah gitu, bahkan ketika semester pendek belum berakhir, kita udah mulai. Karena ada satu pertemuan kita libur ya. Jadi kalau dilihat nih, sekarang tanggal 2 ya. Oh, masih agak lama ya. Kita pertemuan 9, ya 10, 11, 12 ya. Oh, masih ada spare waktu ya. Saya salah ngitung ke sini ya. Oh, yang hari Rabu ya. Yang cuma seminggu sekali doang ya, yang agak mepet ya. Kalau di sini kita masih ada jeda waktu ya. Ini 9, 10, 11, 12 bisa tambah 2 kali, masih ada libur lah ya. Masih ada libur seminggu 2 minggu buat sebelum semester baru. Sepertinya kita akan offline ya. Mudah-mudahan kita offline. Ya, oke. Jadi minggu kemarin sudah saya sedikit berikan kuis yang akan keluar ya. Tapi saya belum jarang pakai kuis di LMS ya. Anda bisa lihat jawabannya ya. Saya udah ada 15 yang ada di kemarin baru 5 ya. Saya punya sekitar 150-an soal lah ya. Jadi saya ulangi sekarang kita posisi ada di minggu ke-9 ya. Ya, IT governance pertemuan 9 ya, pertemuan 9 kelas CA 19 malam sip KJS ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 bulan 9 2021. Ya, sebulan lagi Anda sudah semester 5 ya. Ya, kita masih punya beberapa pertemuan lagi. Ya, pertemuan sekarang 9, 10, 11, 12 ya. Oke, mungkin saya ada tambahan 1-2 minggu ya untuk presentasi. Ya, jadi mungkin ada kuisnya di sini ya atau di sini. Nah, kemudian nanti presentasinya di sini ya, UASnya di sini presentasinya. Ya, jadi Anda harus sudah mulai mencari ada Mbak Elis nggak, Mbak Elis? Ada Mbak Elis? Iya, Pak. Mbak Elis kan kemarin dapat tesis full ya? Ya, tesis. Iya, betul, Pak. Ya, seperti itu. Kalau itu mau diangkat bisa gitu ya. Iya, kayaknya Nanti saya ngambil yang itu deh, Pak, di kelompok saya nanti pakai yang itu. Iya, nanti di-share di WA grupnya sama kelompoknya siapa aja. Mungkin bisa sekarang. Oke, nanti Sekarang, saya share ya, Pak. ya oke. Biar nanti kalau kelas yang lain sudah rame ya, sudah pada mendapatkan skripsi yang akan diangkat. Itu satu ya. Nah, kemudian untuk masalah kuisnya, yaitu kemarin Anda sudah lihat dan saya sudah berikan beberapa contohnya ya. Mungkin nanti saya bikinnya di Google Form atau di Kahoot gitu ya. Kalau saya nggak tahu settingan di LMS-nya supaya nggak kelihatan jawabannya ya. Ya, jadi kalau Anda lihat di pertemuan kemarin, saya sudah buka kuis ya, baru 5 soal ya. Kemudian saya kasih juga ada contoh kuis seperti ini. Nah, ini soal ini saya ambil dari persiapan orang ketika mau ambil sertifikasi Kabit 5 ya. Mungkin minggu Selasa sudah saya sampaikan.
Ya, jadi saya pengen Anda merasakan bagaimana sertifikasi COVID dilakukan ya. Walaupun kalau mau ambil realnya ya agak lumayan ya biayanya ya. Ya, oke. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita bahas di e-book ya, e-book yang kita angkat ya, e-book yang kita angkat gitu ya. Ya, jadi nanti saya akan ulang beberapa bagian yang terlewat oleh saya, yang sepertinya itu diangkat di kuisnya ya. Jadi kalau kelas pagi tadi saya kasih 15 soal ya, kelas pagi di kuisnya, tapi karena mereka bisa akses jawabannya ya, nilainya bisa bagus-bagus gitu ya. Oke, jadi saya harus cari tahu cara supaya jawabannya tidak teropen gitu ya. Kalau enggak ya saya pakai Google Form aja ya, lebih cepat ya, nggak jadi masalah ya. Oke, ya jadi sekali lagi saya ulangi, kita masih punya beberapa pertemuan dan saya akan ada tambahan ya untuk presentasinya ya. Jadi nanti presentasinya karena kita 1 minggu 2 kali ya. Jadi kita ada 9, 10, 11, 12, mungkin saya tambah 16 sama 20. Yang presentasi aja ya. Kalau yang nggak presentasi nggak ikut nggak apa-apa, yang presentasi saja yang ikut gitu ya. Atau Anda punya kewajiban ikut berapa kali presentasi, setelah itu boleh off gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi silakan mulai mencari skripsi atau tesis yang full, yang nanti akan menjadi acuan Anda untuk presentasi UAS-nya. Kelompok ya, satu kelompok 2-3 orang. Ya, Mas Faldi. Berdua aja ya Mas Faldi ya. Ya, oke. Ya, saya pikir nggak ada masalah. Kelas yang pagi, anak SI pagi atau anak BI malam yang jam kedua, sudah banyak yang mencari dan mendapatkan ya skripsi atau tesis yang full. Nanti saya kasih poin-poin yang harus disampaikan, Anda tinggal pahami saja. Jadi levelnya adalah bukan membuat skripsi ya, tapi memahami. Jadi konsep-konsep yang kita dapatkan di kuis ini, yang kita dapatkan di e-book ini, kita terapkan nanti, sebagian sudah Anda sampaikan ketika presentasi kemarin ya, presentasi kemarin sudah ada, sampai pada PAM-nya, sampai pada assessment-nya gitu ya. Oke, jadi untuk bagian kuis hari ini, mungkin saya off dulu ya, karena Anda sudah kemarin. Mungkin nanti hari Selasa saya kasih lagi untuk latihannya, mungkin formatnya saya kasih di Google Form atau di kuis di LMS, kalau saya sudah tahu bagaimana cara menghidden jawabannya ya, karena saya agak jarang pakai kuis ya. Bisa dipahami guys? Nggak terlalu sulit ya. Ya, outcome-nya apa? Tujuannya ya Anda supaya tahu seperti apa COVID-5 ya, di sertifikasinya, di konsepnya, dan juga prakteknya di penelitian yang orang angkat. Saya pikir nggak terlalu sulit ya, karena saya tidak menuntut Anda untuk ke sebuah perusahaan, kemudian Anda lakukan audit tata kelola dan manajemen yang ada di sebuah perusahaan. Tapi lebih kepada Anda memahami penelitian yang orang lain lakukan, Anda baca, Anda gali, Anda pahami, Anda kaitkan dengan konsep-konsep dari COVID-5 yang kita pelajari dari e-book yang saya angkat, gitu ya. Satu lagi adalah saya mungkin akan lakukan, bukan mungkin ya, saya akan berikan skor minimal gitu ya. Skor minimal yang Anda harus lewati ya. Kalau sertifikasi internasional seperti itu misalnya minimum 60 skor harus terlewati gitu ya, atau 70 skor gitu ya. Nah, soal udah saya pegang ya, tinggal saya convert aja ke kuis atau ke Google Form-nya. Jadi siap-siap ya. Saya pikir nggak terlalu memberatkan ya, karena saya tidak langsung minggu depan harus ada ya, saya kasih persiapan beberapa minggu gitu ya. Oke, itu cukup.
Ya, kita masih banyak pembahasan yang harus kita bahas ya. Saya tetap mengacu pada e-book yang kita angkat ya, walaupun ini pakai bahasa Inggris gitu ya. Anda bisa cari referensi lain yang pakai bahasa Indonesia, silahkan. Walaupun nanti kuisnya tetap saya akan menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Saya sudah lihat beberapa soalnya dan saya lihat ada beberapa part dari pembahasan dari e-book yang saya skip dan ternyata keluar gitu ya. Jadi mungkin malam ini saya akan ulang sedikit di chapter 4-nya dan saya akan mulai melanjutkan di chapter 5-nya gitu ya. Oke, apakah saya berbicara terlalu cepat? Enggak kan? Enggak, Pak. Anda bisa dengar, bisa pahami apa yang saya bicarakan? Bisa ya? Ya, oke. Kalau di apa namanya? Kalau di LMS-nya saya sudah upload di sini. Ini sebenarnya saya ambil dari chapter 5 ya. Dari chapter 5 ya. Chapter 5 itu bicara tentang enabler gitu ya. Tapi ada beberapa poin dari chapter 4 yang sepertinya terlewat oleh saya dan itu kayak missing link gitu ya. Nggak nyambung ketika kita bicara di chapter 4-nya. Ya, jadi di chapter 4 ini akan saya ulang beberapa poinnya ya. Gimana caranya? Oke. Style. Oke. Biar ada backgroundnya dikit. Ya. Oke. Ya, ini poin-poin yang terlewat aja mas saya ya. Jadi di chapter 4 ya kita bicara tentang overview of COVID-5 ya. Governance of Enterprise IT. Di sini ada sedikit latar belakang kenapa munculnya COVID-5 gitu ya. Jadi di tahun 2007 ya, Mei 2007 ya, keluar COVID 4.1 ya. Tapi tidak lama dari situ tahun 2008 ya muncul standar yang bicara tentang Corporate Governance of IT ya. Itu adalah ISO IC 38500 gitu ya. Ini yang bicara tentang corporate governance. Ya, jadi standar corporate governance ini keluar setelah COVID 4.1 itu keluar tahun 2007. Kenapa muncul COVID-5 ya? Karena ternyata COVID 4.1 itu hanya bicara tentang manajemen saja. Ya. Tata kelola di manajemen saja. Maka ISAKA mereka mengeluarkan COVID-5 ya yang menginkludkan apa namanya governance IT ya, tata kelola IT dan manajemen IT. Ya, ini sedikit pembahasan kalau Anda mau ikutin. Anda tinggal ya mungkin saya ambil di sini. Kita ambil versi bahasa Indonesianya sedikit ya. Oke. Oke ya. Ya, jadi di sini mungkin agak sedikit mudah dipahami kalau bahasa Indonesianya. Di tahun 2007 ya COVID-5 diterbitkan. Kemudian tahun 2008 standar internasional ISO IEC 38500 mengeluarkan standar tentang tata kelola perusahaan. Nah, di sini istilahnya adalah mana dia? Ya, Corporate Government of IT ya. Corporate Government IT was published. Ya, kemudian di sini ada sedikit apa namanya? Artikel ya tahun 2008 ini.
yang menyatakan bahwa COVID 4.1 itu hanya membahas tentang tata kelola di level, bukan tata kelola ya, manajemennya saja gitu ya. Ya, jadi di COVID-5 ini, ya, ISAKA mengeluarkan COVID-5 di tahun 2012 ya, yang menginkludkan tidak hanya bicara tentang manajemen, tapi juga tentang ya, nanti kalau ada sedikit ditanyakan seperti itu. Ya, kemudian ada juga alasan yang kedua ya, bahwa setiap 5 tahun sekali sebuah standar itu harus dievaluasi, harus direview. Ya. Jadi nomor satu, kenapa keluar COVID-5? Yang pertama adalah ternyata COVID 4.1 hanya membahas tentang manajemennya saja ya. Bicara tentang manajemen, tidak bicara tentang tata kelola IT. Maka mereka mengeluarkan COVID-5. Jadi COVID-5 dikeluarkan untuk mengcover tata kelola IT-nya. Yang kedua alasannya adalah karena mana dia? Ya. Ya. Di sini ya, setiap 5 tahun. Ya. Jadi faktor yang lain adalah bahwa setiap 5 tahun sekali ya mereka perlu meninjau standar kerangka yang mereka terapkan di ISAK ya. Maka sebenarnya sekarang sudah keluar yang COVID 2019 ya. Tapi kita tetap belajar COVID 5-nya ya. Jadi alasannya ada dua. Kenapa COVID 5 itu keluar? Nanti kalau keluar di kuisnya ya. Yang pertama adalah karena COVID sebelumnya hanya bicara tentang manajemen, tidak bicara tata kelola. Yang kedua karena perlu direview setiap 5 tahun sekali perkembangan dari standar yang ada. Oke, itu satu yang belum saya bahas sebelumnya. Kemudian ini ya agak lengkap juga sih sebenarnya. Di sini kalau dibahas agak jelimet juga. Coba kita lihat bahasa Indonesia-nya. Ya. Jadi ini bicara tentang apa yang diangkat di COVID-5 ya. Di sini ada banyak poin-poinnya. Yang poin terakhir di sini ya, memastikan pencapaian TI perusahaan terlibat sepenuhnya dengan bisnis ya. In English-nya, ensure the delivery of enterprise IT is fully engaged with the business to ensure core business expected are achieved ya. Di sini poinnya adalah memastikan enterprise IT ya, pemenuhan atau enterprise IT yang dijalankan di perusahaan itu dijalankan itu sesuai dengan bisnis yang dijalankan ya. To answer business expectation. Jadi di sini ada beberapa poin, ada value creation, ada bisnis nih saya lihat ada yang keluar nih yang bicara tentang business user satisfaction, kemudian regulatory and contractual compliance, kemudian recognize that control are needed to effectively handle the growth in user initiate and user control. Ya ini sebenarnya poin-poin yang keluar aja di kuis gitu ya. Di sini poinnya adalah apa yang menjadi tujuan dari COVID-5. Di sini ada poin-poinnya. Nah, poin yang terakhir di sini adalah memastikan delivery ya, penyampaian atau apa istilahnya?
jalannya enterprise IT ya itu sesuai dengan tujuan dari bisnisnya ya, core business expectation. Ya, jadi poin-poinnya adalah value creation, penciptaan nilai ya, apakah itu secara benefit ya, tangible atau intangible. Yang kedua adalah business user satisfaction ya, kepuasan dari user. Yang kemudian adalah regulatory and contractual compliance ya, ibaratnya mengikuti aturan yang ada gitu ya. Kalau Anda lihat bahasa Inggrisnya silakan di sini. Ya, kepatuhan terhadap peraturan, ya, mengakui bahwa kontrol diperlukan, ya, dan selanjutnya. Kemudian di bab 4 ini saya agak cepat aja. Di bab 4 ini bicara tentang the 5 principle ya. Ini beberapa poin sudah saya jelaskan secara detail ya, saya nggak ulang lagi. Kita bicara tentang meeting stakeholder need, kita bicara tentang covering the enterprise end-to-end juga udah saya bahas ya. Applying a single integrated framework ya. Nanti di chapter 5-nya kita bicara ini. Enabling a holistic approach ya. Poin 1, poin 2, poin 3 saya pikir saya sudah cukup menjelaskannya. Di poin 4 ini kita bicara ya, saya skip langsung ke prinsipal 4. Kelewat ya. Prinsipal 2. Oke, nanti saya naik lagi nih, saya bahas ya. Oke, mungkin ini ada juga yang saya lewatin di sini ya. Ya, jadi ketika bicara tentang principle 2 ya, covering the enterprise end-to-end, ada beberapa poin yang saya skip ya. Ternyata itu ditanyakan di kuis, saya bahas aja di sini. Nah, ini sudah saya bahas yang di sini. Ya, poin yang saya skip ketika pembahasan ini adalah bicara tentang ini ya. Governance and management approach of COVID-5 ya. Di figur 4.3 ini ada apa namanya? Ada gambar yang menjelaskan bagaimana COVID-5 bicara tentang pendekatan governance sama manajemennya. Di sini ada beberapa poin yang harus kita pahami ya. Di sini ada government objective ya. Government objective adalah tujuan dari tata kelola ya. Jadi tata kelola itu bertujuan untuk value creation ya. Nanti ini harus Anda pahami. Di sini ada penjelasannya di sini. Ya. Jadi tujuan dari governance, tujuan dari tata kelola adalah value creation. Apa itu value creation? Menciptakan nilai, ya, menciptakan nilai. Nah, menciptakan nilai itu terdiri dari benefit realization, ya, kemudian risk optimization sama resource optimization. Ini Anda harus pahami, ini dari atasnya. Jadi tujuan dari tata kelola ya, governance objektif adalah penciptaan nilai, penciptaan value ya. Nah, itu tergantung dari 3 hal ini ya. Jadi value creation itu terdiri dari 3, benefit realization, risk optimization sama resource optimization. Apa yang maksud dengan benefit realization adalah realisasi untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Di mana dia dibatasi oleh resource yang terbatas dan juga ada risiko yang diambil. Kalau nggak salah ini pembahasan ini sudah saya jelaskan. Nah, kemudian di sini ada 2, ada governance enabler sama ada governance scope ya. Apa yang dimaksud dengan governance enabler? Governance enabler adalah 7 enabler ya. 7 enabler ya. Nanti kita bahas 7 enabler. Jadi 7 enabler ini yang akan enable enterprise to create value. Di sini nanti kita bahasnya di prinsip keempat. Nah, ini dia ya. Ini adalah 7 enabler ya. Ada principle, ada policy, ada framework dan lain-lain. Nanti saya sedikit bahas ulang di situ. Ya, jadi poinnya adalah
governance objective ini menciptakan value creation, ya, ada 3 poin di sini. Kemudian yang membuat governance objective tercapai adalah governance enabler, ya, ada 7 enabler. Kemudian ada juga kita bicara tentang governance scope, ya, scope-nya. Apakah semua divisi atau hanya beberapa divisi. Nah, kemudian yang terakhir bicara tentang role, activity, sama relationship. Nah, ini banyak keluar di kuisnya, ada beberapa. Nah, tabel ini bicara tentang role, bicara tentang activity, bicara tentang relationship in enterprise. Ya, jadi nanti role-nya itu ada 4. Ya, ada owner and stakeholder, ada governing body, ada manajemen, sama ada operation and execution. Ya, kalau Anda bekerja, Anda bisa menempatkan mungkin posisi saya sekarang di mana gitu ya. Nah, jadi di sini kita bicara role-nya, kita bicara activity-nya, kita bicara hubungannya. Nah, jadi si owner-nya ini, owner and stakeholder, dia akan mendelegate, ya, kekuasaan dia kepada governing body. Nah, governing body ini bisa dikatakan sebagai tata kelolanya, ya. Jadi si owner ini akan mendelegasikan kekuasaan dia, ya, dia yang punya duit, ya, kemudian dia berikan kontrolnya kepada governing body. Jadi governing body ini ibaratnya direktur utamanya gitu ya, rektornya lah kalau di kampus, ini yayasannya gitu ya. Nah, dia yang akan mengatur, yang men-set, dan dia akan mendirection. Nanti di bawahnya ada detailnya lagi ya. Nah, yang menjalankan siapa? Yang menjalankan adalah manajemen. Nah, manajemen ini tugasnya adalah instruct and align ya. Jadi di sini ada activity-nya. Jadi owner adalah delegate, governing body adalah set and direction, manajemen adalah instruct and align. Jadi ketika nanti ada soal seperti ini, Anda lihat gambar di sini aja. Nah, kemudian di level paling bawah adalah yang melakukan daily bisnisnya ya, operation and execution. Ya, nanti si level bawah akan mereport ya ke manajemen bagaimana laporannya, apakah bulanan atau mingguan gitu ya. Manajemen kemudian membuat laporan ya, akan menjadi monitor bagi governing body-nya. Ya, dia akan dimonitor oleh direkturnya di sini. Nah, kemudian si direkturnya ini akan membuat laporan apakah setiap tahun sekali gitu ya, rapat umum pemegang saham ya, sehingga nanti diukur apakah target yang diberikan oleh owner tercapai atau tidak. Anda pahami figur ini ya, di sini ada role, ada activity, ada relationship, sama enterprise. Role-nya apa? Ada owner, ada governing body, ada manajemen, sama ada operation ya. Ini yang kemarin kalau nggak salah saya skip ya, jadi keluar di kuis ternyata, jadi saya bahas saja. Ya, kemudian di sini bicara tentang enabling a holistic approach. Yang menjadikan tujuan dari sebuah perusahaan itu tercapai, itu adalah governance enabler. Ya, nah, enabler itu adalah yang membuat menjadi bisa gitu ya, menjadi jadi gitu ya. Nah, enabler itu dikenal ada 7, ada principle, ada policy, ada framework ya. Kalau kita bicara kemarin, kita bicara proses ya, kita hanya bicara tentang proses. Jadi di perusahaan itu tidak hanya bicara tentang proses ya, mereka bicara tentang struktur organisasi, mereka bicara tentang prinsip, mereka bicara tentang kebijakan, mereka bicara tentang framework. Kalau framework ini contohnya adalah COVID-5 ya. Jadi enabler itu tidak hanya bicara proses. Kalau kita bicara proses, kita bisa lihat di tabel sini. Mana dia? Kan di sini ya. Chapter 5 berarti. Sebentar. Biar kelihatan nyambungnya. Chapter 5. Ya, oke.
Ya, saya mau ngeliatin proses itu apa aja gitu ya. Detailnya, dan itu sebagian sudah Anda sampaikan ketika presentasi kemarin ya. Jadi ketika kita bicara proses ya, ini kita bicara proses. Di tugas presentasi kemarin saya bilang Anda minta mencari domain sama proses. Ya, jadi domain ini adalah level tertinggi ketika kita bicara tentang proses gitu ya. Nah, di domain ini nanti kita bicara dua domain ya, ada domain governance, ada domain management. Ini di chapter 6 dibahasnya. Di government ini kita bicara ADM ya, Evaluate Direct Monitoring gitu ya. Ini domainnya. Nah, nanti turunan dari domain adalah proses. Nah, proses ini adalah salah satu dari enabler gitu ya. Kemudian nanti di masing-masing IDM ada breakdown-nya, ya itu di prosesnya. Kalau IDM nanti ada IDM 1, IDM 2 gitu ya. Nah, kemudian dari masing-masing proses kita breakdown lagi menjadi practice ya, practices. Ya, nanti ada IDM 02, 03. Dia menerima input, menerima output. Ya, kemudian dari masing-masing practice nanti ada activity lagi. Nah, maksud dari enabler ini adalah ketika kita bicara enabler, tidak hanya proses yang membuat goal dari sebuah perusahaan itu tercapai. Mana dia? Chapter 4 yang mana? Oke, di sini ya. Bentar, saya cuma pengen nyambungin yang saya skip gitu ya. Karena itu keluar di kuis ya. Kalau saya kasih kuis Anda belum saya sampaikan nanti ngeblank ya. Oke, ini sudah. Itu ya. Jadi di prinsip nomor 4 ini bicara tentang ketika kita melakukan tadi bahasanya apa ya? Bahasanya adalah governance objective ya. Jadi ketika kita ingin mencapai governance objective ini, yaitu value creation, maka kita harus merelasikan governance enabler. Governance enabler itu apa? Governance enabler adalah ada 7 enabler. Salah satunya orang biasanya terfokus pada proses yang tadi ya, breakdown ya. Domain, proses, activity, macam-macam gitu ya. Ya, jadi yang namanya enabler tidak hanya proses, tapi juga bicara tentang prinsipal, bicara tentang policy, bicara tentang framework, bicara tentang struktur organisasi, bicara tentang culture yang ada di perusahaan, bicara tentang etik, bicara tentang behavior, ya, behavior dari karyawannya. Nah, bicara tentang apa lagi? Bicara tentang informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Bagaimana mendapatkan informasinya, bagaimana mengolah informasinya, sehingga menjadi pendukung di bagian pengambilan keputusan. Enabler juga bicara tentang services. Apa itu services? Ya, layanan yang diberikan oleh perusahaan gitu ya. Apakah dia bergerak di bidang jasa atau apa gitu ya, itu servicesnya. Tapi juga bicara tentang infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaannya, bicara tentang application. Bicara tentang people, bicara tentang skill dari people, bicara tentang kompetensi. Nah, ini yang dimaksud dengan 7 enabler yang dirangkum dalam prinsip keempat, yaitu enabling a holistic approach. Jadi ketika bicara enabling a holistic approach, tidak hanya bicara tentang proses, tapi juga melihat apa prinsip yang dimiliki oleh perusahaan, polisinya, apakah mereka menggunakan framework atau tidak, bagaimana struktur organisasinya, bagaimana culture-nya, dan ini semua dibahas di COVID 5 ya. COVID 5 itu luas. Nah, ini adalah struktur dari the 7 enabler ya. Yang paling tengah ini adalah principle, policy, and framework. Ya, ini ada proses, ada organizational structure, ada culture, ethic, and behavior. Nah, kemudian yang 3 di bawah ini adalah resources-nya, ada information, service, infrastructure, application, ada people, ada skill, sama kompetensi. Mudah-mudahan Anda bisa menerima ini. Ini adalah the 7 enabler of COVID-5 ya. Jadi yang menjadi membuat tercapainya governance objective ya, itu tidak hanya proses tapi ada 6 enabler yang lain. Gitu ya, dan mereka bekerja sama gitu ya. Ini contohnya misalnya ketika kita punya
proses di sini, ya. Ingat proses ini adalah enabler nomor 2 ya. Kita punya proses, maka proses butuh enabler yang lain. Proses butuh information. Information itu adalah enabler nomor 5 ya. Saya coba pengen ngeliatin nyambungnya seperti apa. Ya, jadi proses itu butuh enabler yang lain, butuh information, ya, butuh orangnya, butuh skill dari orangnya, butuh kompetensinya, dan juga butuh struktur organisasi, job desk-nya jelas gitu ya. Dan ini akan menghasilkan information lainnya ya, dalam bentuk yang lebih baik gitu ya. Oke, ini adalah contoh dari keterkaitan antara satu enabler dengan enabler yang lain. Nah, kemudian yang ini sudah saya bahas ya, separating governance from management, mungkin nggak saya ulang lagi. Kemudian ya, nanti ini kita bahas di bab 6 ya. Ya, kemudian kalau goal cascade juga sudah saya bahas ya. Yang keluar itu yang ini nih. Sebentar, ini saya skip dulu. Di kuisnya ditanyakan tentang apa yang menderive stakeholder need. Ya, yang menderive stakeholder need salah satunya adalah PESTEL ya. Jadi sebenarnya jawabannya adalah new technology ya. Mana dia? Ya nih. Mana dia? Ya. It's so that stakeholder driver rise from PESTEL ya. Jadi stakeholder need dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial, teknologi ya. Jadi new teknologi mempengaruhi stakeholder driver ya. Kemudian L-nya apa? Low sama E-nya apa? Environment gitu ya. Nanti jawabannya new teknologi. Itu kayaknya keluar di quiz ya. Nah, kemudian yang saya skip juga bicara tentang enterprise goal ya. Enterprise goal itu dibagi menjadi 4 perspektif ya. Ada financial, ada customer, kemudian ada internal, sama ada learning and grow. Ya, kemudian masing-masing perspektif ini akan ada detailnya. Ya, enterprise goal bicara tentang stakeholder value of business investment. Nanti saya cari yang versi Indonesianya ya. Atau kita lakukan sekarang ya bisa ya. Ya, ini dia ya. Anda tinggal convert aja ya. Tapi mungkin agak-agak roaming ya. Ini detailnya udah Anda bahas di presentasi kemarin. Ya, jadi di finansial kita lihat apa aja poin-poinnya. Ada bicara tentang financial transparency, bicara tentang compliant with external law and regulation. Compliant ini memenuhi aturan luar dan hukum dan peraturan ya. Manage business risk ya, manage risiko di bisnis. Portfolio of competitive product and service ya, kita melihat di sini poinnya apa nih? Ya, portofolio produk dan layanan yang kompetitif ya. Kita bikin portofolio produk dan layanan yang kompetitif ya. Kemudian nilai pemangku kepentingan dari investasi bisnis. Ya, silakan Anda baca lagi. Kemudian nanti ada IT goal, IT related goal ya dari masing-masing. Ini udah Anda lakukan ya. Kemudian nanti dia akan turun kepada domainnya. Ya, ini yang namanya adalah COVID 5 Goal Cascade ya. Jadi ada stakeholder need, ya, ada drivernya, PESTEL sama kompetitor, ada enterprise goal, ada IT related goal, ada enable goal. Nah, di sini semuanya, turunannya di sini. Ini nanti ada keluar di quiz beberapa poinnya. Ya, udah selesai itu. Bab 4 udah saya bahas beberapa poinnya. Contohnya gimana Pak? Coba kita lihat. Kok tidak ada ya? Kita saya buka di sini. Kayak gini ya.
Coba ada nggak yang tadi saya bahas di sini? Nah, ini dia nih. Oke, ada yang mau berani menjawab? Kelihatan nggak? Ini yang saya maksud, saya melewati beberapa poin yang belum saya bahas tapi keluar di kuis. Ya, tadi kita sudah bahas ya, ada role, ada activity, ada relationship ya. Kita sudah bicara tentang stakeholder, governing body, ada manajemen, ada staff paling bawahnya. Nah, yang menjadi masalah adalah Anda harus paham dulu pertanyaannya, gitu ya. Anda harus paham dulu pertanyaannya. Maka di sini pertanyaannya apa? Which role, ya, which role, ya. Kalau pertanyaannya which role, berarti seperti yang saya sampaikan tadi, di sini ada beberapa role. Role itu adalah role ya, pelaku ya. Oke, di sini agak ke bawah ya. Oke, ini dia nih. Ini role-nya. Di role-nya ini ada owner and stakeholder, ada governing body, ada management, ada operation and execution. Ya, jadi si owner delegate, governing body set and direct, management instruct and align. Nah, oke. Maka jawabannya apa kira-kira? Which role in the IT5 role, activity and relationship model is responsible for instructing and aligning operation? Apakah stakeholder, apakah governing body, apa Manajemen ya Pak? manajemen, betul. Kayak gitu ya. Jadi saya muter-muter dari tadi itu sebenarnya mempersiapkan Anda supaya bisa jawab kuisnya ya. Jadi poin-poinnya nanti Anda cari di e-booknya gitu ya. Manajemen itu adalah instruct and align. Coba kita cari soal berikut. Jawabannya berarti manajemennya yang ini ya. Oke. Mana lagi? Step evolution cycle. Nah, ini nanti di enabler tentang information ya, pembahasannya. Oke, ini kira-kira bisa jawab nggak? What does the resource optimization objective have a direct relationship with? Tadi kita bicara tentang apa di sini? Bicara tentang mana tadi? Kayaknya poinnya di sini. Nah, ini dia ya. Ini sedang bicara tentang governance objective ya. Jadi governance objective itu sebenarnya adalah value creation yang menciptakan nilai. Nah, menciptakan nilai ini dipengaruhi oleh apa atau terdiri dari apa gitu ya. Jadi intinya adalah governance objective itu adalah value creation, dan value creation itu terdiri dari benefit realization, risk optimization, sama resource optimization. Nah, tadi pertanyaannya adalah what does the resource optimization objective have a direct relationship with? What does the resource optimization objective have a direct relationship with? Apakah define goal, apakah enable goal, apakah risk optimization, atau enterprise goal? Risk optimization ya Pak? Risk optimization. Risk Iya, Pak. optimization ya. Alasannya apa? Ya, penggunaan resource itu akan memiliki risiko ya. Oke, tidak enterprise goal. Ini bicaranya tentang apa? Ya, kayaknya risk optimization ya. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, ini dia nih yang saya bilang tadi ya. Ini bakal keluar nih ya. Which driver ya influence stakeholder need? Apakah performance management of IT, apakah business service continuity, atau new technology, atau IT agility? Maka jawabannya apa? PESTO tadi ya, PESTO. Apa itu PESTO? New teknologi ya Pak?
New technology. Jawabannya adalah new technology. Ya, kayak gitu ya. Jadi malam ini saya bahas mungkin bab 4, bab 5 yang saya skip gitu ya. Yang ini belum, ini chapter 8 ya. Ini juga di chapter 5 ya. Kemudian ini harusnya bisa nih. Ya, siapa yang berani jawab? What role does the governing body play in the governance and management of enterprise IT? Set direction, Pak. And is responsible to the owner and stakeholder kan, Pak? Ini kan governing body ya. Oh. Governing body. Governing body itu apa? Oh, operate, instruct, align, and monitor performance ya, Pak? Ya, coba kita nyontek. Apa jawabannya? Mana itu ya? Ya, kita punya 4 role ya. Kita punya 4 role. Role yang pertama adalah owner. Ya, owner adalah delegate. Ya, kita punya governing body. Governing body itu apa? Set and direct. Management itu apa? Instruct and align. Tadi pertanyaannya apa? Governing body. Governing body apa tadi jawabannya? Set direction. Set direction. Set direction, Pak. Set direction itu yang mana? Ya, ini. Gitu ya? Ada Ya, berapa jawaban set tuh? direction and is Ya, set direction. responsible. Ya. Oke, jadi si governing body, governance ya, dia dapat apa istilahnya ya? Dapat kepercayaan dari owner gitu ya. Walaupun nanti dia punya tanggung jawab besar ya. Dia bisa aja dipecat kalau nggak tercapai ya dalam jangka waktu tertentu. Ya, oke, seperti itu ya. Jadi saya bawa separohnya kepada kuis teori-teorinya, separohnya lagi nanti Anda memahami yang ada di pembahasan di skripsinya. Ya, ini kita bahas di chapter 6 sepertinya. Ini dibahas di chapter 5 ya. Kemudian oke, kira-kira apa ini jawabannya? Which activity should be done by governance? Execute strategy, plan activity to meet enterprise goal, set principle and policy, implement risk appetite. Ini dibahasnya di chapter 5 sebenarnya. Set principle, Pak? Set principle ya. Ini kayaknya bicara tentang, ini di chapter 4 kayaknya ada nih. Bentar, seingat saya di chapter 4, prinsip kedua ini kalau nggak salah ini. Coba kita lihat. Chapter 4 saya mana? Chapter 5. Oke, ini dia nih. Ini dia nih. Ini jawabannya di sini nih. Nah. Atau bukan. Kayaknya di chapter 5 ya. Chapter 5 bicara tentang prinsipal. Oke. Tapi kalau kita lihat sepertinya jawabannya apa? Tata kelola. Ini ya. Set principle and policy. Ya. Ini dibahas di enable pertama nih. Ini di enable pertama pembahasannya. Oke, kita lihat lagi. Oke. Habis ya. Oke. Ya, kita lanjut ke chapter 5-nya. Masih ada setengah jam ya. Oke, kemarin sudah saya sampaikan beberapa poin dari chapter 5 ya. Kita bahas lagi chapter 5-nya. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap apa yang coba saya sampaikan ya. Oke, ini yang kemarin sudah saya bahas, yang kelewat ya. Yang kelewat itu adalah bicara tentang ini ya. Ini sebenarnya sudah saya bikin tapi sepertinya tidak tersimpan. Ya, kemarin kita sudah bicara tentang chapter 5 ya. The 7 enabler of COVID-5. Kita sudah bicara dua konsep yang ada di COVID-5, bicara tentang enabler ya. Itu adalah enabler dimension ya. Ini udah kita bahas kemarin.
Yang kedua adalah enabler performance management. Kemudian ketika kita bicara enabler, kita bicara dimension. Dimension ini digunakan di 3 tempat di COVID-5. Ada bicara tentang process dimension, ada bicara tentang capability dimension, ada bicara tentang enabler dimension. Ini sudah saya bahas Selasa kemarin. Kemudian dimension itu apa? Dimension itu adalah aspek atau set of element. Kemudian ketika kita bicara proses, ya, dimensi proses, kita bicara tentang nama, kita bicara tentang tujuan, kita bicara tentang praktisnya, aktivitasnya yang dilakukan, ya, dan lain-lain. Ketika kita bicara the capability dimension, ya, ini di chapter 8, ya, 8, ya, kita bicara proses assessment model. Ini kita bahas di chapter 8, ini bukan chapter 9. Nah, kemudian kemarin kita sudah sampai pada ketika bicara tentang enabler dimension, ya, itu ada beberapa aspek, ya. Jadi enabler dimension itu terdiri dari 4, bicara tentang stakeholder, bicara tentang goal, bicara tentang life cycle, dan bicara tentang good practice. Nah, yang kemarin saya langsung loncat ke sini. Ya, saya langsung loncat ke sini, ya. Nah, enable performance management. Seingat saya udah siapkan, tapi ternyata nggak kesimpan. Jadi yang ke skip ini akan coba saya bahas malam ini. Ya, jadi ini sebenarnya adalah bicara tentang penjelasan, ya, penjelasan dari 4 aspek yang bicara tentang enabler dimension. Bicara tentang stakeholder, bicara tentang goal, bicara tentang life cycle, bicara tentang good practice. Nah, di sini ada penjelasan apa itu stakeholder. Stakeholder are any people, ya, setiap orang, apakah dia internal dalam enterprise atau eksternal, who are involved with, ya, memiliki kepentingan atau terlibat. Nah, ini, ya, memiliki interest dalam enabler. Nah, ini adalah contoh-contoh stakeholder. Ini adalah contoh internal stakeholder, ini adalah contoh eksternal stakeholder. Jadi yang namanya shareholder itu ternyata external stakeholder, ya, beda sama stakeholder, ya. Di sini ada board of director, ya, tata kelolanya. Di sini ada CEO, ada CFO, ada financial, ada resiko, ada macam-macam, ya. Kemudian ada business executive, ya, manager and business process owner. Ada risk and compliance manager, ini manager semua, ada security manager, ada service manager, ada internal auditor, ada IT manager, ada IT user. Ini adalah internal stakeholder-nya. Ini di setiap level, ya. Dari, kalau saya lihat di sini dari level tata kelolanya lah, ya, sampai manajemen, sampai level paling bawahnya. Ini adalah internal stakeholder. Kalau external stakeholder, di sini ada shareholder, ya, ada customer, ada business partner, ya, ada supplier. Jadi stakeholder itu tidak hanya internal stakeholder, tapi external stakeholder. External, yang namanya stakeholder adalah yang memiliki kepentingan sama kita, punya interest, ya, yang terlibat, ya, tapi dia tidak dari dalam, tapi dari luar, ya. Regulator, pemerintah juga stakeholder, ya. Eksternal, standardization body, ya, COVID-5 itu juga merupakan eksternal shareholder. Konsultan, eksternal auditor, ya, kalau Anda mengaudit keuangan gitu, ya, itu termasuk eksternal stakeholder. Ini sepertinya nggak terlalu susah. It is the stakeholder need that drive the enterprise goal that themselves determine the IT goal, ya. Jadi yang mendrive enterprise goal adalah stakeholder need. Nah, di sini Anda harus pahami beberapa goal, beberapa kategori dari goal, karena ini keluar di kuisnya. Enabler provide value to enterprise by achieving of goal, ya. Jadi katanya enabler menyediakan value to enterprise by achievement of goal. Each enable goal is divided into 3 kategori. Jadi ada 3 kategori enabler. Yang pertama adalah intrinsic quality, yang kedua adalah contextual quality, yang ketiga adalah access and security. Ya, kalau kita lihat versi bahasa
Indonesia-nya. Oke, coba kita lihat. Ya. Di sini ada kualitas intrinsik ya. Jadi di sini dikatakan enable bekerja secara akurat dan objektif, memberikan hasil yang berefleksi baik dan akurat dan objektif ya. Intrinsik ya, berarti kualitas intrinsik. Yang kedua ada kualitas kontekstual ya. Kalau di sini fokusnya adalah enabler bekerja secara akurat, objektif gitu ya. Kalau kontekstual, enabler is fit for purpose ya. This means it will be understandable, easy to use, and it will work and achieve outcome completely. Intinya di sini Anda harus paham ketika bicara goal, ada 3 kategori, ada enabler kategori, intrinsic ya, ada contextual sama ada access. Access and security adalah enabler and its outcome are accessible as required ya. Jadi enabler yang tadi itu sama outcome-nya itu mudah diakses gitu ya. Itu bicaranya tentang access and security. Ya, ini agak sulit dipahami ya. Tapi nanti bisa kita bahas lagi. Ya, jadi ketika bicara goal, 7 goal di setiap enabler, maka kita lihat intrinsic quality-nya, contextual quality-nya, access and security, access and security ya, ini tidak bicara quality ya, hanya bicara tentang apakah mudah dan aman gitu ya. Nah, kemudian di situ nanti kita bicara tentang life cycle dari enabler. Ada life cycle phase-nya, ada plan-nya. Setiap enabler akan ada plan-nya, ada desainnya, ada build-nya, ada use-nya, ada evaluate, sama ada update-nya. Itu ya. Kemudian nanti bicara tentang good practice, nanti ada beberapa contoh di sini. Ya, itu sepertinya yang saya skip ketika membahas atau minggu lalu atau Selasa kemarin ya. Ya, jadi ketika kita bicara ini fokusnya sedang bicara tentang enabler dimension ya. Oke. Jadi ada stakeholder, ada goal, ada life cycle, ada good practice. Karena nanti ini di setiap enabler harus dibahas nih. Stakeholdernya siapa, goalnya apa, life cycle-nya gimana, good practice-nya seperti apa. Itu ya. Nah, kemudian Selasa kemarin saya sudah bahas ini, enabler performance management, saya nggak bahas lagi. Kemudian kita juga sudah bahas tentang enabler pertama ya, principle, policy, and framework. Nah ini di enabler pertama juga keluar di sini. Poin-poinnya misalnya, yang ini pasti keluar. Ya, policy need to be effective, efficient, and non-intrusive gitu ya. Apakah Selasa kemarin saya sudah bahas ini? Seingat saya sudah ya. Selasa kemarin saya sudah bicara tentang principle, policy, and framework. Ada yang masih ingat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, ya seingat saya juga sudah. Saya tidak akan ngulang lagi, mungkin poin-poinnya saja ya. Ya makanya tadi ada yang bisa jawab ya, karena sudah saya jelaskan. Ya, beberapa poin di sini. Ini ya, ini keluar ini di kuis. Principle should be limited in number ya. Dikatakan di sini prinsip harus terbatas jumlahnya. Ditulis dalam bahasa yang sederhana untuk mengkomunikasikan nilai-nilai yang dijunjung oleh enterprise. Ini juga keluar, policy need to be effective, efficient, and non-intrusive ya. Non-intrusive maksudnya adalah ketika orang lihat maka dia mau menjalankannya gitu ya. Kemudian ada framework need to be open, juga sudah saya jelaskan. Ini juga bakal keluar ya. Oke. Saya pikir sudah cukup untuk enabler pertama. Sekarang kita masuk kepada enabler yang kedua. Enabler yang kedua bicara tentang proses ya. Di COVID-5 dikenal ada 37 proses ya. Oke. Kemudian ini stakeholdernya yang terlibat ketika proses ya, ada
ada board, IT-nya CIO dan macam-macam. Silakan Anda lihat. Kemudian, nah nanti di sini ada goal-nya. Nah ini yang saya maksud nih. Process goal should be intrinsic, ya, and they conform to good practice. Oke, kita bicara tentang good practice-nya saja. Ya, ini tadi sudah bisa saya jelaskan ya. Jadi di domain, kemudian kita breakdown menjadi proses. Kemudian dari proses kita breakdown lagi menjadi practice ya. Dia menerima input, dia ada outputnya, kemudian nanti ada activity-nya. Nah, nanti ketika Anda mengerjakan persiapan presentasinya, Anda cari di sini poin-poinnya ya, yang ada di skripsi full-nya ya. Oke, ini beberapa udah saya singgung ya tentang struktur organisasi. Ya, kenapa kita butuh struktur organisasi di sini dijelaskan, saya skip saja. Nah, kemudian kita bicara tentang culture ya. Kita bicara tentang etik, kita bicara dengan behavior ya. Jadi di COVID-5 juga bicara tentang culture ya, tentang budaya gitu ya. Yang terlibat siapa? Yang terlibat adalah HR ya, human resource ya, risk manager ya, compliance manager dan lain-lain. Ini sebenarnya pembahasannya agak detail juga ya. Dia bicara tentang etik ya, bicara tentang individu yang bekerja di sebuah perusahaan. Dia punya etika, dia punya behavior ya. Apakah perusahaannya bisa mendevelop seorang karyawan menjadi behavior yang baik gitu ya, melalui katakanlah ada pelatihan-pelatihan. Tapi intinya COVID-5 bicara tidak hanya tentang proses, tapi juga bicara tentang culture, bicara tentang etik, bicara tentang behavior ya. Jadi nanti ibaratnya menjadi sebuah kebiasaan. Ya, di sini pembahasannya bagus banget ya. Ya, di sini bicara tentang good practice-nya. Recognize good practice that assist the introduction and ongoing adoption of desired culture, ethic, and behavior ya. Jadi di sini dikatakan bagaimana kita merubah karyawan, ya katakanlah gitu ya, sehingga dia akan memiliki behavior, dia memiliki etik, sehingga perusahaan itu mempunyai karakter yang baik. Nah, di sini ada poin-poinnya ya. Dikatakan di sini ada regular communication, ya, through the enterprise to encourage stakeholder to keep in place. Jadi ibaratnya ada komunikasi yang terjadwal gitu ya. Kemudian ada raising awareness, ya, ada peningkatan kesadaran mengenai behavior yang diinginkan. Ada juga nanti ada reward, ya, ada reward yang diberikan ketika karyawannya bekerja dengan baik, ya seperti itu. Mungkin juga ada penaltinya, gitu ya, kalau karyawannya tidak, ya biasalah itu ya. Kemudian ada rule, ada norm, ya, yang dilakukan ya. Oke, saya pengen selesai malam ini tentang chapter 5 ya. Di information ini penjelasannya detail banget ya, bicara tentang ini nanti keluarnya. Ada intrinsic quality, ada contextual quality. Kemudian dia bicara bahkan apa itu semiotik ya. Apa itu sign. Jadi informasi adalah sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita pahami. Tanda-tandanya. Nah, nanti di sini bicara tentang semiotik. Saya mungkin bisa melihat di sini ya. Ada namanya Morris Semiotic Model. Ada 3 level sign, ketika bicara sign ada 3 level, ada sintaktik, ya. Ada strukturnya, ada semantik, ada meaningnya, ada pragmatik, ada penggunaannya. Ketika keluar soal tentang Morris Semiotic Model, maka Anda harus pahami ketika bicara tentang informasi adalah sign, yang itu ada levelnya. Sintaktik itu bagaimana cara penulisannya. Semantik itu artinya, pragmatik itu penggunaannya di mana. Di sini ada contoh, ada C seperti ini, ya. Ini adalah strukturnya. Kemudian meaningnya adalah copyright, ya. Kemudian nanti digunakannya misalnya di publish book, ya. To remind reader about the copyright law and apply. Ini sebenarnya base tentang informasi lah ya. Informasi terdiri dari
Kalau di sini bicara tentang semiotic model. Nah, kalau di sini ini didetailkan ya. Di sini bicara tentang semiotic ladder. Ladder ini tangga ya. Jadi dia bicara di sini ada physical world ya. Di sini ada social world ya. Anggap di sini ada sosial aspeknya ya, apalah ada aplikasi yang mengkoneksikan orang gitu ya. Sosial media lah ya. Tapi di sini bicaranya ketika kita sampai di sini ada level-levelnya, ada tangganya. Ya, di sini dikenal ada physical world, ada empirik, ya, ada sintaktik, ada semantik, ada pragmatik. Kalau physical world itu adalah information carrier, medianya, HP-nya lah ya. Ini adalah yang mengirimkan data dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau empirik ini, kalau ini adalah medianya, ini adalah channelnya ya, ini adalah HP-nya, ini adalah ISM-nya gitu ya. Kalau sintaktik adalah strukturnya, cara penulisannya, semantik adalah artinya, pragmatik adalah usage-nya. Jadi kalau nanti keluar tentang semiotic ladder, Anda lihat di sini aja. Sampai dari level bagaimana data dikirimkan sampai pada artinya dan orang bekerja ya. Ini information ya. Oke. Ini ada contoh-contohnya ya. Physical word, empirik, sintaktik, semantik ya. Pragmatik, social word. Saya skip aja, nggak terlalu sulit itu. Nah, di enabler ke-6 kita bicara tentang services, infrastructure, dan application. Ya, di sini adalah IT service deliver outcome to business ya. Kita bicara infrastrukturnya juga. Kita bicara tentang infrastruktur hardware-nya, ada server, router, desktop, laptop, dan lain-lain. Kita bicara operating system-nya, kita bicara facility-nya, kita bicara building macam-macam sama application-nya. Jadi di enabler ke-6 itu bicara tentang service, infrastruktur, dan aplikasi yang digunakan di governance-nya gitu ya. Saya pikir ini nggak terlalu sulit ya. Kemudian yang terakhir bicara tentang people, bicara tentang skill, bicara tentang kompeten. Jadi ketika kita ingin mencapai government goal, maka kita harus memperhatikan people-nya, skill, dan kompetensinya. Ya, oke. Saya pikir ini nggak terlalu sulit untuk dipahami ya. Clearly to deliver any of the other enable interface need people ya. Jadi tidak hanya bicara tentang prosesnya, tapi juga bicara tentang people-nya. Bicara tentang skill dari people-nya, bicara tentang kompetensinya gitu ya. Kemudian sebenarnya ini bicara tentang trainer juga. Bagaimana apakah kita perlu mentrain karyawannya atau kita perlu mengambil karyawan baru yang sesuai spesifikasinya, kemampuannya dengan yang kita inginkan, gitu, yang kita butuhkan. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya coba menjelaskan chapter 4 yang ketinggalan dan chapter 5 yang belum disampaikan. Ya, karena apa? Karena saya harus menjelaskan beberapa bab lagi ya. Saya harus sampai pada chapter 6 ya, domain and process. Ya minimal 3 bab lagi ya harus saya sampaikan ya. 3 bab ya, 3 bab. Nah, 1 bab 1 minggu lah ya, 1 pertemuan. Oh, enggak ya, 2 minggu lagi ya. Saya punya waktu 2 minggu lagi sebelum Anda kuis ya. Oke, nanti Anda bisa cari dari referensi yang lain. Oke, mudah-mudahan masih mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, oke. Untuk malam ini saya pikir cukup ya, karena ada jam kedua. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Kalau enggak, Anda bisa cari-cari referensi yang lain, Anda coba pahami gitu ya. Karena itu nanti akan ditanyakan di kuisnya. Ya, oke, sampai sini. Mau ada latihan? Saya ada tadi pagi saya kasih 15 ya. Nanti saya coba ini deh, saya coba
apa namanya? Tapi nggak ini ya, mungkin besok pagi deh. Besok pagi saya kasih latihan yang saya berikan ke anak pagi ya. Tadi saya nggak sempat upload di sininya. Nanti Mbak Devi, besok pagi kalau belum ingetin saya lagi, saya upload 15 soal, mungkin ada beberapa irisan dengan yang minggu lalu. Ya, buat latihan kok, buat latihan, tidak berpengaruh benar. Yang kemarin juga nggak berpengaruh ya. Jadi kita masih katakanlah punya 3-4 minggu lagi. Ya, jadi kita siapkan untuk kuisnya dan kita siapkan untuk presentasinya. Karena saya pengen nilainya bagus semua gitu ya. Ya, sebelum saya akhiri ada lagi pertanyaan? Atau cukup? Pak, mau tanya dong, Pak. Ya. Yang untuk UASnya itu loh, Pak. Ya. Itu dibuatnya itu dalam format PPT gitu ya, Pak? Atau gimana, Pak? Soalnya PPT, belum ada gambaran bayangan gitu sih, Pak. ya, PPT untuk presentasinya. Nanti saya kasih poin-poin yang harus ada. Jadi tinggal copy-copy aja dari skripsi atau tesisnya gitu. Tapi nanti poin-poinnya dikasih ya, Pak ya, yang ya, kayak tugas proyek yang kemarin gitu ya, Pak ya? Ya, betul Mbak Elis. Oke, makasih Pak. Ya, sekarang bikin kelompok sama cari skripsinya, nanti berapa minggu sebelumnya saya kasih poin-poin yang harus ada. Kapan Bapak mau info poin? Ya bisa minggu depan atau 2 minggu lagi lah. Ingetin aja ya. Di kepala saya sih sudah ada, belum saya ini aja. Belum saya tulis gitu ya. Oke, jam kedua ada nggak kuliahnya? Ada ya? Ada Pak. Ya oke ya. Supaya Anda nggak kelewat jam kedua, saya akhiri ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.